Kata Pak Arifin, mending gue jadi artis aja daripada jadi arsitek. Karena kau cantik atau karena kau jago nangis? I wish karena gue jago nangis. Dunia ini udah kebanyakan orang pintar. Perlu yang cantik-cantik untuk menghibur. Menghibur. Setiap kali gue datang, suasana yang tadinya seru pasti jadi garing. Iyalah, semua orang tuh jaim depan kau. Sesuai hukum Newton 3, cewek cantik pasti kesepian. Cuma Tuhan yang tahu rasanya jadi gue. Nah, gitu. Emang kau harus berserah sama Tuhan kalau ada masalah. Maksud gue, cuma Tuhan yang tahu rasanya jadi selebritis. Tuhan emang suka dipuja dan disembah. But all the time, Selebritis tuh malu aneh kalipun. Susah-susah kerja biar dikenal orang. Udah terkenal, malah nggak pengen dikenal orang. lo kira kenapa Tuhan nyiptain ateis? Capek tahu disembah dan dipuja semua orang setiap saat. Gak bisa ya orang ngeliat gue apa adanya. Cuma aku sama Tuhan yang bisa cinta sama kau. Bukan karena kau cantik, Jadi, karena kau kaya. Tuhan suka yang kayak apa? Yang IP-nya di atas 3. Berarti TA gue harus A, baru Tuhan suka. Makanya, kita selesaikan TA kau. Biar kita patahkan itu hukum Newton 1. Kecantikan tidak berbanding terbalik dan kepintaran. Chin, hukum Newton 1 itu, suatu benda tidak akan berubah sampai ada benda lain yang memaksanya berubah. Wah, next chapter adegan mobil. Hah, anak kecil. Kata Tuhan aku, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Keburu banyak duluan dong. Demi world peace. Kalau ada nampar pipi kiri lo tampar balik pipi dia. Lo pastiin dia nggak bisa seenaknya nampar pipi orang lain lagi. Baru dunia Semangat damai. balas dendam dicampur semangat nyalain orang lain. That really helps to promote the world peace. Kenapa Allah nyiptain kita beda-beda? Kalau Allah cuma pengen disembah dengan satu cara. Makanya Allah nyiptain cinta, biar yang beda-beda bisa nyatu. Tapi tetap, yang bener cuma satu. Duh, capek deh gue ngomong ginian. Lo nggak bisa ya kayak cowok normal lainnya. Ajakin gue ke Paris kek, beliin gue berlian Yuk, kek, kita ke Ambon yuk, biar kau lihat agama tuh udah jadi propaganda paling murah dan efektif Dunia ini sepanjang udah sejarah kebanyakan bunuh-bunuhan agama, manusia. kebanyakan Tuhan. Kita dikasih privilege lebih buat belajar. Kewajiban kita untuk pelopori perdamaian. Orang bodoh yang tak tahu apa-apa, lebih mudah untuk Lo diprovokasi. kira di Yerusalem tuh orangnya bego semua. Tapi ribuan tahun gak berhenti juga Jadi tuh kita konflik diam agama. aja. Siapa sih lo coba nyelesain konflik agama dunia? The Tuhan thinking aja is gak just bisa, too much. Cin. Lo ngomong panjang lebar di sini pun. Ignorance is Yerusalem bliss. tetap perang, Ambon tetap bunuh-bunuhan. Helplessness is Kalau so- lo gak bisa nyelesain konflik agama yang jauh di sana, the least you can do, jangan coba bikin konflik baru di sini deh. Oke, ganti topik dong. Next. Next chapter, adegan mobil. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan aku. Enak aja.
Tuhan yang kami sebut dengan berbagai nama, dan kami sembah dengan berbagai cara. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan. Jauhkanlah kami dari percobaan. Amin. bihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada hari kemudian, dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ayat tadi itu menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk menjalankan sifat-sifat toleransi terhadap sesama beragama. Dan toleransi itu akan diuji tahun ini karena Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru akan segera berdatangan. Is, tambah apa lagi ya? Karena gue Islam, jadi hiasannya tepat aja ya. Masuk neraka kau. Kenapa emangnya? Tadi pagi aku baca selebaran di kampus. Katanya aku ucapin selamat Natal aja tuh haram. Apalagi aku tulen Natal. Islam kan banyak. Ada ulama yang bilang boleh juga kok. Di Islam tuh kelahiran Yesus juga ada tau. Kalau gitu kenapa kalian nggak ngerayain? Karena lo dianggap salah. Masa Rasul dijadiin Tuhan? Makanya ada yang melarang nyelamatin Natal. Karena dianggap ikut membenarkan ajarannya. Kalau kau termasuk yang mana? Ya nggak boleh lah nyelamatin Natal. Masuk neraka tuh semua orang Kristen. Welcome to hell then. Gak mau ah. Panas. Well, this is not Christmas anyway. Ini semua bukan Natal. No worry lah. Kalau Tuhan kau tanya, I'll tell him that we are just participating in a big commercialism of Christianity to support the advanced growth of capitalism. And you think God won't put me to hell for that? Mak, kapitalisme pun tak boleh sama Tuhan kau. Bisa penuh nanti neraka kau. Kalau versi Tuhan lo, gue boleh masuk surga nggak? Kalau aku Tuhan, kau pasti ku masukkan surga. Nis, aku gereja bentar ya. Bantu aku buat malam Natal. Cepat balik ya.
hours north of that. Howdy doodly do. You were trying to draw. Is the devil? Redaksi kami baru saja menerima kabar bahwa telah terjadi pengeboman di sejumlah gereja di Jakarta. Bom yang meledak menjelang perayaan malam Natal tengah malam tadi diduga merenggut beberapa korban jiwa dan juga korban luka-luka. Saat ini warga dan beberapa jemaat yang selamat masih berusaha untuk mengevakuasi korban. Dan koresponden kami juga melaporkan bahwa bom serupa juga meledak di gereja lain di beberapa kota besar di Indonesia. Belum ada keterangan tentang siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini, namun kelompok militan beragamalah yang diduga menyulut bom maut tersebut. Untuk mengetahui perkembangan terakhir, kami akan menghubungi koresponden kami di lokasi kejadian. Baik, silakan rekan Ari. Terima kasih. Pemirsa, saat ini saya berada di depan gereja katedral. Salah satu gereja yang terkena serangan bom dan menyebabkan beberapa orang meninggal dan luka-luka. Sementara ini korban telah dievakuasi oleh jemaat dan warga setempat. Menurut koresponden kami, daftar gereja yang dibom di beberapa daerah adalah di Batam, Gereja Katolik Bengkong, Gereja Kristen Protestan Simalungun Sungai Panas, Gereja Betani Batam Center, Gereja Pantai Kosta Jalan Teguh Umar, di Pekanbaru, Gereja AKBP Pekanbaru, Gereja Jalan Sidomulyo, di Jakarta, Gereja Katedral, Sekolah Kanisius Menteng Raya, Gereja Matraman, Gereja Koinonia Jatinegara, Gereja Oikumene Halim, di Sukabumi, Gereja Pantai Kosta Sidang Kristus di Jalan Masjid, di Pangandaran, Gereja di Jalan Oto Iskandar Dinata, di Bandung, Pertokoan Cicadas, Jalan Terusan Jakarta 43, di Kudus, Gereja Santo Yohanes Evangelista. Dari awal saya mengenal konsep Tuhan tuh ngapain semua ini ngapain gitu. Maksudnya ya banyak misalnya lillahi ta'ala atau apa, cuman kalau menurut saya sih nggak masuk akal gitu. Pasti ada yang lain gitu, ada yang bilang untuk kesenangan Tuhan semata, tapi kayaknya terlalu sederhana kalau kayak gitu. Kayaknya ada jawaban yang mungkin kalau dijelasin juga nggak ngerti, tapi penasaran aja. Jadi boleh dijelaskan pikiran kamu apa ya? Bingung Tuhan, udahlah.
Kasihan banget ya, gereja-gereja dibomin. Tega banget sih yang ngebom. Pakai bawa-bawa nama Islam lagi. Ah, konspirasi tuh. Gak sebanyak itu kok gereja yang dibom. Lu nggak nonton TV apa? Di koran juga. Lo semua jangan termakan berita deh. Pengeboman gereja tuh cuma konspirasi buat ngejelekin nama Islam. Bisa jadi yang ngebom orang Kristen sendiri, dibantuin Amerika. Masya Allah, orang gak bersalah pada mati tau nggak? Gak sebanyak itu kok yang mati. Astagfirullah, nyawa manusia tuh berharga lagi. Ah, banyakan muslim yang mati di Palestina. Lagian di Indonesia kan kebanyakan muslim. Gak butuh gereja banyak-banyak. Udah deh, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Kita omongin yang lain aja. Minum dulu, biar tenang. Aku nggak tahan. Gak enak banget jadi muslim kalau lagi ada kejadian kayak gini. Maaf banget, Cin. Bukan salah kau kok. Ada benarnya juga. Udah tahu Indonesia mayoritas muslim, malah bikin gereja. Zaman dulu muslim minoritas juga. Hindu semua di negara. Bisa jadi 10 tahun lagi yang mayoritas Kristen. Mungkin itu petunjuk dari Tuhan. Harusnya orang Kristen tuh pergi dari Indonesia. Aku mau ke Singapura. Mereka nawarin beasiswa. Bukannya kamu juga dapat beasiswa di sini? Kayaknya aku kurang pintar untuk dapat beasiswa di sini. Siapa yang jadi gubernur Tapanuli? Kayaknya aku kurang muslim untuk jadi pemimpin di negara ini. Tabah, Cin. Ingat, Hollywood ending. Tuhan pasti lagi nonton kita. Nungguin. Kalau 70 menit filmnya langsung happy ending, ntar gak seru. Tuhan, sutradara basi. Baik, gak usah ada Tuhan, gak usah ada agama, gak ada perang.
Kau suruh aku masuk Islam pun aku mau. Yakin kau udah nyediain jodoh yang terbaik buat Cina. Tapi kita masih saling sayang. Nggak dosa kan? If you love someone, you gotta let them go. Basi sih, tapi bukan berarti nggak bener. My life is not about me. Cut! Okay, so wrap everyone. Thank you. Thanks a lot guys. Besok kita wawancara Frank sama Amara ya. Oke deh.